Dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Berkenan Bapak Presiden. Oh, terima kasih Pak Presiden yang sudah hadir di kampung kami. Mohon kiranya Pak, kali alas kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, petani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Di tengah keprihatinan nasional akibat bencana hidrometeorologi terparah yang melanda Pulau Sumatera dalam 1 dekade terakhir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja maraton pada Senin 1 Desember 2025 untuk meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Dalam lawatannya, Presiden menyambangi titik-titik terparah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat guna memastikan kehadiran negara dan percepatan distribusi bantuan bagi ribuan warga terdampak. Langkah cepat ini diambil Presiden menyusul laporan banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital serta korban jiwa di ketiga provinsi tersebut. Kunjungan diawali dengan pendaratan pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Sisingamangaraja Belabelas, Silangit, Tapanuli Utara. Dari Silangit, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satu wilayah dengan dampak terparah. Di Gor Pandan yang disulap menjadi posko pengungsian, Presiden berdialog langsung dengan warga yang kehilangan tempat tinggal. Suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut saat Presiden memeluk beberapa warga dan mendengarkan keluhan mereka terkait kebutuhan mendesak. Presiden Prabowo menegaskan prioritas utama kita adalah keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia telah menginstruksikan agar pasokan BBM dan listrik yang sempat terputus segera dipulihkan hari ini juga. Negara tidak akan membiarkan rakyat sendirian menghadapi masa sulit ini, tegas Presiden di hadapan para pengungsi. Usai dari Sumatera Utara, Presiden dan rombongan terbatas bertolak menuju Kabupaten Aceh Tenggara. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandar Udara Alas, Leuser, Kutacane. Di Aceh ini fokus kunjungan Presiden adalah meninjau kerusakan infrastruktur publik. Banjir bandang di wilayah ini dilaporkan telah memutus sejumlah akses jalan nasional dan jembatan penghubung antar desa. Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian PU untuk segera mengirimkan alat berat dan jembatan baili darurat agar mobilitas ekonomi masyarakat tidak lumpuh total. Sudah. Ini kan habis semua. Ini kan semuanya sudah. Iya. Ada satu lokasi di Kecamatan Bekasi. Seluruhnya 412 tiga provinsi ya. Yang terbanyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah. Yang kami banggakan, yang sangat kami hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dari Kabupaten Alas Boyser, Bapak Bupati, Pak Fahri, Pak Camat yang hadir, ya terima kasih. Saya hari ini berkesempatan untuk menengok bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan. Saya baru dari, ya sebelum ini saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ya Tapanuli Tengah, Silangit, ya Bandara masuk tempat, baru dari situ saya ke Kota Cane. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya keadaan agak berlalu, kita berdoa. Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepemimpinan Pak Suharyanto, ya. Ini darat atau apa? Darat, ya. Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Juga saya didampingi Menteri PU, ya ada, Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, lebih dikenal. Saya terima kasih kepada mereka juga, dari TNI, polisi, kepolisian, reaksinya cepat. Bantuan-bantuan bisa mengalir, kita segera akan membuka putus jembatan-jembatan yang rusak, kita segera perbaiki, ya kan? Sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Alhamdulillah, saya senang, saya lihat sudah ada dapur BGN, sudah ada di Kota Cane ini. Alhamdulillah. Ya. Dan sebentar lagi juga kita akan buka koperasi. Sudah ada, ya. Sudah mulai, sudah titik. Nanti semua desa akan punya koperasi, ya. Koperasi. Jadi nanti barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat, nggak lewat perantara, langsung ke rakyat. Ya. Terima kasih. Kemudian kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Cane sudah mulai terima juga, ya, itu layar-layar
layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih. Luar biasa. Saya dulu punya ajudan spray yang dari kampung dekat sini kalau tidak salah ya. Sekarang dia ketua DPRD di Bogor. Ya. Oh, kenal. Adiknya. Kok lebih ganteng dia? Oke, terima kasih. Saya berdoa terus, saudara-saudara, menghadapi kebaikan. Saya dapat laporan dari Bupati. Terima kasih Bupati, berjuang terus untuk saudara-saudara. Beliau ini berjuang terus untuk kalian. Terus saya diingatkan bahwa sebetulnya ini potensinya sangat besar. Ya, insya Allah di saat mendatang kita akan berbuat yang terbaik untuk Alas Longsor ini, terbaik untuk rakyat di sini, dan rakyat di sini kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Itu saya pamit menuju ke titik satu lagi, ya, Sumatera Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan yang terbaik untuk rakyat semuanya. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Presiden yang sudah hadir di kampung kami. Mohon kiranya Pak, kali alas kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, petani jagung kami nggak berhasil Pak. Kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Rangkaian kunjungan ini kemudian ditutup dengan peninjauan ke wilayah Sumatera Barat, khususnya daerah Padang Pariaman yang mengalami dampak signifikan akibat longsor dan banjir lahar dingin. Di lokasi ini Presiden menyoroti pentingnya rehabilitasi hunian warga dan fasilitas umum. Dalam diskusinya bersama Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam masa tanggap darurat ini. Presiden juga memastikan bahwa bantuan logistik, termasuk dapur umum dan layanan kesehatan yang dikelola oleh TNI Polri serta Kementerian Sosial, beroperasi optimal untuk melayani warga. Dalam keterangan persnya di akhir kunjungan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau proses pemulihan pasca bencana.